Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Juwardi dengan nomor UKG 2015-021-80459. Program studi pendidikan matematika. PTK PPG Universitas Tanjung Pura Pontianak. Baik, hari ini saya akan melakukan praktik pengajaran uji kinerja dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning pada materi matrik dengan submateri determinan matrik ordo 2x2. Demikian perkenalan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar pagi ini? Sehat? Sehat. Ada yang makan? Tidak ada. Alhamdulillah. Sehat semua. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang mau memimpinnya? Silakan. Ya, berdiri semuanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan penuh keyakinan, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menerangkan pikiran kita, memudahkan kita menyerap pembelajaran matrik pada hari ini dan menambah ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, kalau hadir semua berarti sehat semuanya. Baik, perhatikan tayangan berikut ini. Nah, dari tayang di depan ini atau slide di depan ini, coba kalian sebutkan jenis-jenis matrik dari contoh di samping atau dari gambar.
yang H ini merupakan jenis matrik kolom. Baik, siapa lagi? Yang P. Silakan, matriks baris. Oke. Kemudian yang D. Yang D, matrik apa yang D? Siapa angkat tangan? Silakan. Matris persegi, Pak. Matrik persegi. Terima kasih. Oke, yang K. Oke, next. Nah, dari tampilan gambar ini kira-kira matrik mana yang memiliki diagonal? Silakan. Yuk Dandi, mau coba Dandi? Silakan. Yang mana? Yang D. Yang D. Jadi diagonalnya adalah 1 dan 7. Nah, ini disebut diagonal pertama. Kemudian yang kedua 3. Nah, 3 dan 5. Oke, terima kasih Dandi. Mana lagi? Yang memiliki diagonal. Yang L ini memiliki diagonal tidak? Tidak. Mengapa? Soalnya tidak. Kemudian yang Q tidak memiliki diagonal. Kemudian yang G memiliki tidak? Memiliki diagonal. Kira-kira mana diagonal pertamanya? Kemudian yang kedua? Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning berbasis 4C, kemudian literasi dan PPK serta kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan berbantuan PPT dan LKPD peserta didik dapat yang pertama. Mekanisme pembelajaran, berarti cara pembelajaran kita hari ini yang pertama tetap di sini guru mengorientasikan masalah yang tertuang dalam LKPD, kemudian nanti siswa berdiskusi dalam kelompok, kemudian dalam diskusi di sini guru sebagai fasilitatornya membantu diskusi, kemudian setelah diskusi kelompok selesai, kemudian kalian mempresentasikan hasil kerja kalian. Kemudian yang terakhir itu di sini guru dengan siswa membuat kesimpulan dari hasil diskusi. Kira-kira dari permasalahan ini siapa yang mau menuliskan? Siapa yang maju ke depan kemudian tunjukkan mana yang disebut dengan elemen diagonal dari matrik-matrik yang ada di sini. Silakan, siapa yang maju? Ya, silakan. Tunjukkan elemen dari diagonal. Itu diagonal pertama, diagonal kedua. Oke, siapa lagi? Silakan. Itu diagonal. Oke, siapa lagi? Itu diagonal pertama. Oke. Baik. Dari pendapat kawan-kawan kalian yang maju ke depan, sudah bisa dipahami mana diagonal dari sebuah matrik? Bisa. Berarti matrik memiliki dua diagonal, yaitu diagonal pertama yang ini. Kemudian diagonal keduanya ini. Kemudian elemennya adalah 1 dan 7. Kemudian 3 dengan 5 diagonal kedua.
Oke, next berikutnya. Nah, sekarang berapakah nilai dari hasil perkalian elemen diagonal pertama dikurang dengan hasil elemen diagonal kedua? Sama Elsa boleh, kan? Negatif 162. Baik. Yang K maka boleh. Ayo. Sidik. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya negatif 18. Oke, yang terakhir. Ayo, silakan. Yang terakhir. Nah, siapa ada yang mau tanyakan? Paham ya? Oke, kalau kan ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3. Silakan. Baik, untuk kelompok 1 ini kelompok 2, ketiga ini kelompok 2. Silakan kalian mencari penyelesaian masalah bisa menggunakan smartphone kalian. Kemudian ada 3 LKPD, kemudian satunya disiapkan untuk mengumpulkan nanti. Yang mengumpulkan satu saja LKPD, satu dari mengumpulkan 2-nya boleh sebagai coretan, kemudian satunya untuk persiapan yang akan kalian kumpulkan. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Ingat, jangan fokus pada satu orang saja. Waktu ini kan
menit ya. Waktunya 15 menit, kita manfaatkan waktunya dengan maksimal. 20 menit lama dulu Pak. Nah, nanti cari dulu nilai X berapa, nilai Y-nya berapa, baru kalikan itulah keuntungannya. Buat model Kemudian matematika. ini buat modelnya nanti isi juga. Nanti arahkan ke ini, yang ini. Sip ya. Kan pertanyaan nih. Nah, nanti biasanya gunakan cara apa kalau ada masalah seperti ini? Gunakan apa? Nah, metode gabungan menggunakan persamaan ini. Menggunakan metode gabungan. Kemudian kalau ini ada cara lain, ada pakai apa? Pakai determinan. Ya. Ini diketahui dulu nih. Misalkan X-nya apa, Y-nya apa dari soal ini. Baru dapat isi yang ini. Misalkan dulu X-nya apa, Y-nya apa. Apa masalah? Umur ayah dikurang umur ibu itu kan umur ayah Kan ada di sini nih. Kasusnya 4 tahun. Nih. Jadi Berarti 30, kan 5, ini kan diketahui. Jangan dikurangi itu dulu. Ini kan baru yang diketahui, yang ditanyakan apa? Nah, ditanyakan ini tuliskan, tanyakan, tentukan usia mereka sekarang. Usia ayah dan ibu sekarang adalah usia ayah dan ibu sekarang. Nah, itu pertanyaan. Nah, baru masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya. X ini misalkannya apa? Nah, kalau X ini umur ayah berarti Y-nya umur ibu. Baru buat model matematika sesuai dengan kalimat ini. Nah, kalimat ini apa? Ini. Silakan. Ini berarti umur ayah. Umur ayah. Kan misalkan baca dulu jelas petunjuk. Dimisalkan umur ayah sama dengan X. Tuh. Berarti apa tadi? Apanya? Nah, buat model matematikanya. Tulis dulu umur ayah ditambah dengan kayak seperti ini. Ini kan ketidaksamaan dari kalimat ini. Nah, sekarang terjemahkan kalimat ini dalam kalimat matematika. Nah, ini umur ayah ditambah umur ibu sama dengan 60. Umur ayah ini digantilah dengan yang ini. Nah, ini X dengan Y. Nah. Ayah 11.000 dengan 11.500. Ini itu pas sampai 10 ya. si paling sebelum Lu 24 lah. Kemudian nanti soal yang ini nih, persamaan 1 dan 2 ini kalian tulis ulang di sini. Ini buatlah determinan matriknya, buat model ini. Ini kan persamaan linear ini matriknya. Nanti soal pindahkan ke sini, tulis dalam matrik 5. Terus
berapa situ? 3. Nah, 3. Apa lagi? 4. Kemudian X-nya di mana? Nah, sesuai dengan ini. X di bawahnya Y. Nah, baru sini berapa? Ini. Oke, silakan kalian mengirim foto LKPD kalian yang hasil diskusinya ke grup WA seperti biasa. Oke, lanjut. Nah, ini kan foto lagi. Kedua. Nah, tambah foto lagi. Nah, kedua. Sip. Lagi. Kalian kirim semua ya. Kalau udah kita lanjut ke presentasi. Nah, nanti presentasinya dimulai dari kelompok 3, kemudian kelompok 2, dan terakhir kelompok 1. Silakan untuk kelompok yang pertama, kelompok 3. Ayo kelompok 3, kita hapus dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 perkenalkan, saya Ina Febrianti. Saya Nina Hayani. Saya Hidayatullah. Kami akan mempresentasikan hasil pelajaran. Baik, saya akan membacakan pemberian stimulus. Pada jam istirahat sekolah, Arman membeli 5 pensil dan 3 penghapus. Sedangkan Susi membeli 4 pensil dan 2 penghapus di koperasi SMKN 1 Sederhana. Di kasir, Arman membayar 11.500. Sedangkan Susi membayar 9.000. Jika Doni membeli 6 pensil dan 5 penghapus, berapa ia harus membayar? Angka dan dirubah persamaan linear dua variabel ke dalam bentuk perkalian matrik. 1. 5x ditambah 3y sama dengan 11.500. 2. 4x ditambah 2y sama dengan 9.000. Menjadi 5 5, 3, 4, dan 2 x dan y sama dengan 11.500 dan 9.000. Angka 2 kita misalkan A sama dengan 5, 3, 4, dan 2. Maka determinan A sama dengan 5 dan 2, 3 dan 4 sama dengan 5 kali 2 dikurang 3 kali 4 sama dengan 10 dikurang 12 sama dengan 500. Jadi jumlah yang harus dibayar jadi untuk membeli 6 pensil dan 5 penghapus adalah 14.500. Baik, ada yang ingin ditanyakan penyanyi kelompok 1? Ada, kita bilang dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 3 dulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kedua. Silakan Bapak presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Pramudaka Aditya Muda Wacana. Saya Gabriel, saya Satrio. Saya Dominik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi soal yang kita dapat yaitu jumlah umur ayah dan umur ibu sekarang adalah 60 tahun dan selisih umur mereka adalah 4 tahun. Ayah lebih tua. Tentukan usia mereka sekarang. Yang kita ketahui sekarang, umur ayah ditambah umur ibu adalah 60 tahun dan umur ayah dikurang umur ibu adalah 4 tahun. Jadi pertanyaannya adalah usia ayah dan ibu sekarang. Dalam mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan data, maka diperoleh data sebagai berikut. Misalkan umur ayah sama dengan X dan umur ibu sama dengan Y. Pada model matematikanya itu X tambah Y sama dengan 60, X kurang Y sama dengan 4. Langkah pertama merubah persamaan linear dua variabel ke dalam bentuk perkalian matris. 1, X tambah Y sama dengan 60. 2, X dikurang Y sama dengan 4 menjadi 1, 1, 1 dan min 1 dikali X, Y sama dengan 64. Langkah kedua kita misalkan A sama dengan 1, 1, 1, 1, maka determinan A sama dengan 1, 1, 1 dan min 1 sama dengan 1 kali min 1 dikurang 1 kali 1 sama dengan 2. Jadi kesimpulan dari kasus ini adalah usia ayah sekarang adalah 32 tahun dan usia ibu sekarang adalah 28 tahun. Ada pertanyaan dari presentasi kami? Pertanyaan kita untuk kelompok 2. Silakan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dulu untuk kelompok 1. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan tadi. Kami dari kelompok 1 dan nama saya Sofisti. Nama saya Nara Tiza. Nama saya Nara Ramadhani. Saya Sitra Mahmawati. Saya bisa ini. Dan untuk yang menjelaskan tentang materi yang telah kami dapatkan akan dijelaskan oleh Hera. Dia membuka jasa pembuatan parsel. Ada 2 tipe parsel yang dia buat, parsel A jenis A dan parsel B jenis A. Pada hari itu, Robert meminta dibuatkan 4 parsel A dan 3 parsel B, dan Alex meminta dibuatkan 5 parsel A dan 5 parsel B. Robert membayar sebanyak Rp265.000 dan Alex membayar sebanyak Rp375.000. Jika Nadia mengambil keuntungan 15% dari parsel A dan 10% dari parsel B, maka itulah banyak keuntungan yang diperoleh Nadia pada hari ini. Langkah pertama kita merubah persamaan linear dua variabel ke dalam bentuk perkalian matris. Yang pertama 4x ditambah 3y sama dengan 245.000. Yang kedua 5x ditambah 5y sama dengan 375.000. Menjadi 4 per 5 3 dikali x per y sama dengan 265.000 dan 375.000. Angka yang kedua 4 per 5, 3 per 5. Maka determinan A-nya 4 per 5, 3 per 5. 4 dikali 5 kurang 3 dikali 5. 4 dikali 5 itu kan sama dengan 20. Terus 3 dikali 5 sama dengan 15. Terus kita kurangkan 20 dikurang 15 sama dengan dan hasilnya 5.
Jadi kesimpulannya adalah keuntungan yang diperoleh Nadia pada hari itu adalah 6.000 dikali 9 parsel A dan 3.500 dikali 8 parsel B, hasilnya 82.000. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang. Untuk kelompok 1. Baik, dari penjelasan tadi dari tiga kelompok tadi maka dapat kita simpulkan baik dengan setelah 4 poin tadi saya total akhirnya kelompok 1 memperoleh nilai 90. Hapus untuk kelompok 1. Kelompok 2 itu yaitu 88. Hapus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Berarti total keseluruhannya 90 untuk kelompok 3. Kita perlu dari keseluruhan pembelajaran kita tadi dari awal sampai ke presentasi ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Pengertian dari determinatif. Selisih antara perkalian elemen-elemen pada jawaban utama dengan perkalian elemen-elemen pada jawaban sekunder. Nah, itu adalah pengertian nanti. Jadi pengertian determinasi itu yaitu selisih antara perkalian elemen-elemen jawaban pertama dengan perkalian elemen-elemen jawaban kedua. Kemudian simbol. Nah, determinantik dapat dinotasikan dengan determinan A atau apa ini? Mutlak A. Kemudian ini rumus dari tadi. Nah, rumus determinantik dua kali 2 itu adalah sama. Nah, ini rumusnya. Nah, determinan dari matriks A, B, C, D itu sama dengan A kali E kurang dengan B kali C. Ini rumus. Nah, ini saya berikan soal evaluasi waktunya 10 menit. Silakan nama 10 menit. Waktunya sudah habis, silakan silakan. Namanya sudah ada namanya. Seperti biasa sebelum kita menutup kegiatan kita adakan refleksi dulu. Refleksi. Kalian refleksi itu saya kasih waktu 5 menit. Linknya saya bagikan di grup WA. Silakan kalian refleksi dulu. Baik, habis untuk refleksinya kita next lagi. Nah, nanti Bapak beri pekerjaan rumah ini dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Tapi 1 hari sebelum pertemuan berikutnya kalian kumpul melalui link. Nah, soalnya
udah Bapak bagikan di grup WA ini linknya. Untuk pertemuan minggu berikutnya kita masuk ke tetap determinan, cuma kita berubah ordonya. Kalau sekarang kita membahas determinan ordo 2 × 2, untuk pertemuan berikutnya kita membahas determinan ordo 3 × 3. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sekian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.